Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Pada suatu hari, Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu berkata kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu, Yesus heran dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu sendiri akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pergilah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan wanita itu, lalu lenyaplah demamnya. Wanita itu lalu bangun dan melayani Yesus. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah sabda yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian terkasih, bacaan yang baru kita dengar itu biasa dipakai untuk bacaan sakramen minyak suci, mengenai perwira yang minta kesembuhan untuk hambanya, minta kepada Yesus. Itu kalau minyak suci untuk orang yang sakit, orang yang mau meninggal, dibacakan bacaan itu. Mengapa demikian? Karena bacaan itu menunjukkan betapa hebatnya iman perwira itu. Tadi dikatakan Yesus sampai menanggapi heran terhadap iman perwira itu. Tidak ada seorang pun di antara orang Israel yang beriman sedemikian besar seperti perwira itu. Dan karena imannya itu pula, maka apa yang diminta kemudian dituruti, dikabulkan oleh Yesus, hambanya disembuhkan dari penyakitnya. Satu dua hal yang ingin saya sampaikan.
Yang pertama, Bapak Ibu, dalam rangka minyak suci tadi juga, sakramen minyak suci, dan juga dalam rangka hidup kita, bacaan ini mau mengatakan kepada kita, iman itu tidak hanya sekedar kepercayaan, teori, pengetahuan, atau juga hanya sekadar aturan ini dan itu, hukum gereja yang macam-macam, atau hanya sekedar upacara, ritual, liturgi. Bukan itu pertama-tama. Iman itu pertama-tama mesti merupakan hidup, keselamatan, kebahagiaan bagi orang yang beriman. Nah, kalau kita beriman tidak mendapatkan keselamatan, tidak mendapatkan hidup yang sejati, tidak mendapatkan kebahagiaan yang kita harapkan, untuk apa semuanya itu? Maka yang paling penting sebenarnya dalam rangka beriman, percaya kepada Tuhan itu, bagaimana kita semua menjadikan iman itu menjadi keselamatan kita, menjadi kesembuhan kita, menjadi kebahagiaan kita. Itu yang mesti kita perjuangkan dalam hidup beriman. Dengan berbagai macam cara, dengan ritual berdoa, liturgi, hukum, aturan, dan macam-macam itu. Tapi inti pokoknya, jangan sampai iman itu hanya menjadi iman yang membebani, hanya menjadi teori kosong yang tidak ada apa-apanya. Tetapi iman itu sungguh berisi, iman itu mesti menyelamatkan, menyembuhkan, membahagiakan kita. Ini yang pertama dari bacaan yang kita dengar tadi. Dan juga dalam rangka sakramen minyak suci tadi. Yang kedua, dikatakan iman perwira tadi adalah iman yang mengherankan. Hebat, iman yang kuat. Kenapa? Tadi dikatakan Yesus di Kapernaum. Di Kapernaum itu adalah semacam kota besar, tempat perdagangan pada waktu itu. Perwira itu bukan orang Yahudi, adalah orang Romawi, orang asing. Dan oleh karena itu dia pasti tidak begitu kenal Yesus, tidak kenal tradisi Yahudi. Namun demikian meskipun tidak mengenal Yesus sungguh-sungguh, hanya dengar seriwing-seriwingan, hanya dengar sedikit-sedikit, ada seorang nabi yang mampu menyembuhkan, dia sudah mempunyai iman yang seperti itu. Seperti itu tuh maksudnya, Yesus tidak usah repot-repot datang ke rumahku, ke rumah saya, cukup berkatalah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Oh, ini kan luar biasa. Dia seorang perwira, Bapak Ibu. Itu artinya dia sudah menjadi pemimpin. Dan Yesus itu kalau di hadapan orang Romawi itu siapa? Hanya orang biasa, bukan siapa-siapa. Meskipun demikian, dia mempunyai iman yang hebat, yang luar biasa. Yesus tidak perlu datang ke rumahnya, tapi cukup berkatalah sepatah kata saja, maka hambaku yang di rumah pasti akan sembuh. Itu kemudian sedikit dikontraskan dengan peristiwa berikutnya, Yesus yang datang ke rumah mertua Petrus. Sebenarnya kalau tahu seperti itu, Anda usah repot-repot datang ke mertua Petrus. Udah cukup di situ aja, Yesus katakan pula sepatah kata untuk mertuaku. Ia pun akan sembuh. Mestinya begitu kalau tahu peristiwa itu terjadi. Ya. Jadi itu yang kedua, bahwa perwira itu mempunyai iman yang hebat, sehingga iman itu dapat menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Tentu tidak hanya soal dia orang asing, tapi memang Yesus melihat orang ini sungguh mempunyai iman yang luar biasa. Yang terakhir, ini bacaan biasa dipakai dalam sakramen minyak suci. Dalam cerita ini, orang yang sakit itu tidak bisa datang kepada Yesus. Mungkin berdoa pun juga tidak mampu. Biasa kalau dalam minyak suci, orang sakit itu sudah tidak bisa apa-apa. Lalu orang lain, orang tua, saudara-saudaranya yang minta kepada Romo, kepada Tuhan untuk menyembuhkan saudaranya itu. Maka dengan bacaan ini mau dikatakan, orang lain pun
Kalau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, akan mampu membawa kesembuhan, keselamatan bagi orang yang kita doakan. Itulah pentingnya mendoakan orang lain. Itulah kuasa doa bagi orang lain. Doa bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain yang membutuhkan. Baik, marilah kita mohon kepada Tuhan agar kita pun diberi iman yang hebat, iman yang kuat, sehingga menghidupkan, menyembuhkan, dan membahagiakan kita. Amin.